Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Sabrun Jamil dengan NIM 20002114 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Manajemen Layanan Khusus, dan di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan perpustakaan, di mana perencanaan perpustakaan ini ketepatan dalam mengungkapkan perencanaan pembelajaran, fungsi perencanaan, dan tahapan perencanaan. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan upaya mempelajari siswa, dan perancangan pembelajaran merupakan penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang menurut Kostelnik secara spesifik. Fungsi perencanaan pembelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu berpikir lebih kreatif untuk mengimbangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan, proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton atau terjadi suatu rutinitas. Selanjutnya yaitu dengan menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana pengelolanya, sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya itu dengan memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang. Guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, guru pun tentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. Selanjutnya itu merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik melalui perencanaan. Hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap untuk meresponnya. Selanjutnya itu mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran, maupun dengan pihak-pihak eksternal, yaitu pihak-pihak masyarakat atau stakeholder. Selanjutnya itu langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Di mana langkah-langkah itu yang pertama itu dengan merumuskan tujuan khusus, dan yang kedua yaitu pengalaman belajar, dan langkah yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Di mana kegiatan belajar mengajar menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Pada dasarnya kita dapat merancang melalui pembelajaran secara kelompok dan pembelajaran secara individual. Dan pembelajaran kelompok ini adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara kelompok, baik di dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Dan sedangkan pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan belajar yang dirancang sedemikian rupa
sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Pembelajaran melalui kelompok atau individual, hal ini sangat tergantung pada tujuan khusus yang ingin dicapai. Baiklah, mungkin sekianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.